Berdasarkan apa yang kita lihat dari mobil F1 2026 yang sejauh ini telah diluncurkan, sebuah tren lama tampaknya muncul lagi ke F1, yaitu semakin banyak tim yang kembali menggunakan suspensi depan pushrod dari yang sebelumnya memakai suspensi pull rod di era ground effect. Alasan mengapa suspensi pushrod kembali populer di musim 2026 lebih bersifat teknis dan sangat terkait dengan aerodinamika daripada pertimbangan mekanis semata. Dan sampai video ini dibuat, sudah ada sekitar 6 tim yang memakai suspensi depan pushrod di mobil mereka. Baik pushrod maupun pull rod, kedua geometri memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai penghubung antara roda ke sasis, membantu mengontrol stabilitas dan pengendalian mobil, serta menjaga ride head mobil tetap konsisten. Sementara perbedaan utamanya terletak pada cara beban ditransfer. Pada sistem pushrod, sistemnya terpasang di bagian atas sasis atau monokok, lalu turun ke bawah di bagian hub roda. Sementara pull rod adalah kebalikannya, di mana secara layout, sistemnya membentang dari bagian bawah sasis menuju ke bagian atas hub roda. Kedua sistem juga sama-sama terhubung dengan rocker yang tersembunyi di dalam inboard suspension. Dan ketika roda bergerak ke atas dalam konfigurasi pushrod, misalnya saat mobil melewati curb, maka rocker akan didorong ke dalam, sehingga ini disebut pushrod. Sementara kebalikannya, sistem pull rod melakukan pekerjaan yang sama seperti pushrod, namun dengan setup yang terbalik, yaitu ketika roda bergerak ke atas, maka rocker akan ditarik keluar, sehingga ini disebut pull rod. Suspensi pushrod umumnya lebih mudah disetting, karena komponen utamanya seperti pegas dan peredam terpasang di bagian atas sasis. Serta konfigurasi ini juga dapat menghemat bobot mobil, sebab sudut di mana batang pushrod bertemu dengan sasis, itu artinya lengan wishbone menopang lebih sedikit beban. Suspensi pushrod juga menawarkan keuntungan aerodinamis, karena memberikan ruang yang lebih besar untuk aliran angin menuju area permukaan floor. Namun karena pushrod dipasang lebih tinggi, itu berdampak pada center of gravity mobil yang juga meningkat. Meski begitu, tidak ada perbedaan signifikan dan efek yang terlalu dramatis sebagai akibat pusat gravitasi yang lebih tinggi. Karena hal tersebut bisa diatasi oleh desain aerodinamika mobil secara keseluruhan, dan titik keseimbangan mobil di regulasi 2026 juga sedikit lebih condong ke depan. Di sisi lain, suspensi pull rod menawarkan distribusi bobot yang lebih baik karena komponen inboard suspension dipasang lebih dekat ke aspal, di mana hal ini sangat penting pada mobil ground effect karena pusat gravitasi yang lebih rendah membantu mengurangi drag dan meningkatkan kemampuan menikung. Keunggulan lain dari desain pull rod adalah sudutnya hampir mendekati horizontal dan letaknya juga lebih dekat ke jalur masuk aliran angin, yang artinya itu bisa membantu mengurangi turbulensi udara yang disebabkan oleh sayap depan. Tetapi karena komponen inboard suspension berada di bagian bawah, maka itu bisa menyulitkan mekanik dalam mengerjakan mobil jika suspensinya perlu disetel atau diperbaiki. Dan terkadang floornya perlu dilepas agar bagian-bagian tertentu dapat diakses dengan lebih mudah. Dari mobil-mobil yang terlihat sejauh ini, sebagian besar tim memilih layout pushrod di bagian depan, seperti Red Bull, Racing Bull, Mercedes, Ferrari, Haas, dan Audi. Sementara hanya Alpine dan Cadillac saja yang kemungkinan menggunakan suspensi depan pull rod. Sebagai contoh, Red Bull menunjukkan perubahan konsep dari yang sebelumnya memakai pull rod. Kini mereka merasa tidak perlu lagi mempertahankan desain tersebut di suspensi depan, dengan alasan desain pull rod yang center of gravity-nya lebih rendah dikhawatirkan membuat karakter RB22 jadi terlalu sensitif. Model pushrod dianggap lebih sesuai di mobil F1 generasi baru karena memberikan lebih banyak ruang untuk aliran angin. Dan secara aerodinamika, regulasi 2026 berfokus mengarahkan aliran udara sebanyak mungkin ke permukaan floor. Sementara di suspensi belakang, Red Bull dan hampir semua tim juga memakai suspensi pushrod yang memang lebih cocok di aspek mekanikal dan menyesuaikan mounting gearbox-nya, serta untuk memaksimalkan diffuser yang ukurannya masih cukup besar. Kemudian di mobil Ferrari SF26, tim memutuskan untuk kembali ke suspensi depan pushrod dengan beberapa modifikasi yang menarik, di mana terdapat elemen anti-dive dan downwash yang lebih besar untuk memperkuat keseimbangan mekanis di bagian depan. Ferrari juga tampaknya mengadopsi trik suspensi multilink dari McLaren tahun lalu, di mana mereka memisahkan dua lower wishbone untuk menciptakan efek virtual steering dari input setir yang bisa memanipulasi settingan toe in dan toe out, sampai perilaku suspensi yang dinamis di berbagai kontur sirkuit. Trik ini berdampak positif pada manajemen temperatur dan degradasi ban saat balapan, dengan cara ketika lurusan atau saat tidak ada input setir,
Sudut toe secara mekanikal akan miring ke dalam atau toe in, yang otomatis membuat gesekan ban dengan aspal menjadi berkurang dan menurunkan suhunya. Sedangkan ketika input setir diberikan atau saat mobil berbelok, sudut ban secara mekanis akan menjorok keluar ke settingan defaultnya atau disebut toe out, sehingga membuat daya cengkram ban menjadi maksimal untuk performa menikung. Cara kerja suspensi multilink ini mirip seperti das Mercedes. Namun bedanya, suspensi multilink memanfaatkan input setir secara mekanikal saat berbelok. Sementara das menggunakan kolom setir secara manual dengan cara menarik dan mendorong kemudi untuk mengubah settingan toe. Meskipun mayoritas tim-tim F1 lebih menyukai desain pushrod, sebagian kecil tim seperti Cadillac tampaknya memilih konsep yang berlawanan dengan memakai suspensi depan pull rod. Desain pull rod di suspensi depan Cadillac menurut keyakinan kami agak beresiko karena pusat gravitasi yang rendah, yang mana itu berpotensi membuat mobil terlalu sensitif di depan atau malah terlalu kaku karena terdapat efek anti-dive yang cukup kuat di sana. Tetapi jika melihat desain setpot Cadillac di shakedown kemarin yang menampilkan inlet cukup tinggi dan lebar, pilihan suspensi pull rod tampaknya bisa dipahami. Sebab tim ingin mengalirkan airflow secara maksimal di area setpot inlet dan bagian atasnya, serta ke area underfloor demi memaksimalkan downforce. Di bagian suspensi belakang, Cadillac memakai konfigurasi pushrod dengan komponen gearboxnya yang bakal disuplai langsung oleh Ferrari. Namun casing dan cara pengemasannya akan dikerjakan sendiri oleh Cadillac. Selama regulasi ground effect, banyak tim cenderung menggunakan suspensi depan pull rod karena alasan aerodinamis, di mana sistem ini membantu mengelola airflow dari front wing dan turbulensi dari ban depan secara lebih efektif, untuk kemudian diarahkan lebih efisien ke area tengah dan terowongan venturi. Namun di regulasi baru 2026, mereka menghadapi tantangan yang sama sekali berbeda, mulai dari aeroaktif, sayap depan yang lebih pendek, sampai pembatasan efek aliran udara outwash, sehingga hal tersebut memaksa tim-tim F1 untuk sedikit mengubah aturan main dan kembali ke pushrod. Pada akhirnya, perubahan regulasi baru memungkinkan pemakaian pushrod lebih disukai daripada sebelumnya, meskipun ini tampaknya tidak berlaku untuk semua tim, karena pemilihan suspensi bergantung pada desain mobil secara keseluruhan dan data yang dikumpulkan sebelum musim dimulai. Lantas apa pendapat kalian mengenai suspensi pushrod dan pull rod di F1? Akankah desain pushrod adalah pilihan terbaik untuk musim 2026? Silakan beritahu kami di kolom komentar dan jangan lupa berikan like, share, dan subscribe jika menyukai video ini.